dari kelompok 6 Antropologi Psikologi A3. Sini kami akan menginterview pelaku kebudayaan, lebih tepatnya di Istana Maimun. Kami di mana ini guys? Sanggar Sri Indra Ratu. Oke, saksikan lebih lanjut. Nggak apa diubah ya. Nah, kami di sini kan disuruh cari orang-orang yang masih berkecimpung di bidang-bidang budaya di Sumatera Utara. Disuruh kami buat menanyakan kalau ibu buka sanggar ini dari tahun berapa nih? Dulu kan sanggar ini kan namanya Sri Indra Ratu, Himpunan Seni Budaya Sri Indra Ratu, disingkat SIR, SIR gitu kan. Itu didirikan oleh ibunda saya tahun tanggal 31 Agustus 1968. Berarti udah 57 tahun yang lalu kan. Jadi saya sekarang udah 63 tahun. Sejak umur 6 tahun saya udah belajar nari. Jadi ibunda saya wafat tahun 2003. Saya melanjutkan adik-beradik, saya anak terbesar, melanjutkan seni budaya ini. Jadi kalau untuk di Sumatera Utara yang turun-temurun grup tari kesenian hanya kami ada satunya yang bertahan gitu ya. Ada orang kan punya grup tapi yang menyambungkan orang lain. Nah, kalau saya kan memang anak-anak keturunan. Jadi kalau penarinya sekarang udah level cicit ibu saya lah. Generasi keberapa tuh ya? 4 ya. Itu udah dia. Dan adik saya kebetulan ketua yayasan di Istana Maimun. Dia mengelola musiknya. Jadi kalau orang berkunjung ke Istana Maimun setiap hari jam 11 sampai jam 12 itu ada musik, live musik. Musik Pakpung namanya, kalau dalam Melayu. Jadi kalau orang berkunjung Maimun dengan musik, goyang-goyang dan nari, mau nyanyi lagu Melayu kan gitu. Kami kan tadi pertama kami mau ke Istana Maimun itu karena melihat ada berita, ada acara di sini mulai tanggal 16 Desember. Ya, kami mulai kayaknya bagus ini kalau kita ke sana, coba kita lihat. Ya, pas tadi lewat ada lihat pamfletnya, ini sanggar tari, coba kita ke situ gitu. Oh gitu. Kebetulan ketua yayasannya kebetulan adik kandung saya, anak kecil kan. Dia dan kalau event-event kalau mau ngadakan di halaman itu sewanya ke yayasan. Jadi kebetulan dia ini baru mulai untuk mungkin menampilkan serapang 12 atau pertandingan atau gimana, saya pun kurang paham. Jadi untuk ada bahkan yang dulu belajar nari sama saya udah bisa buka grup sendiri. Nah, juga ngajar-ngajar di sekolah atau gimana gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang banyaknya menjamur grup lain. Tapi orang tuh nggak mau melatih dari kecil gitu kayak saya gitu, dari belajarnya nggak ada yang mau. Jadi mau nangguk-nangguk gitu dia udah siap jadi aja. Kamu cepat cari duit kan. Kalau melatih gini kan capek. Dulu 5.000 perak, 1.000. Dan kalau lama sekarang udah jadi 50. Karena kan saya manggil pelatih kan, pelatih itu masa nggak dikasih uang becak. Jadi penarinya itu pun kadang-kadang angtera, anak-anak kayak ayam. Nah, sebentar masuk, sebentar enggak, hilang, berapa tahun nanti muncul lagi gitu. Gitu. Ada merasa udah selama 12 pertama kan dia bisa nari gitu kan, udah merasa udah nggak perlu lagi pelatihan. Padahal saya ikutkan petunjuk itu belum maksimal geraknya, ya kan, maksudnya lagi latihan lagi terus kan, udah hilang lah terus pas mana nanti kalau dipanggil nari baru udah muncul. Berarti di sini fokusnya ke tarian Melayu ya, Bang? Tapi adik saya mengelola musik tradisional Melayu lah. Tuh baju adat yang disewakan Bu, ada tersedia dari adat apa dulu? Nasional lah ada Papua, ada Sulawesi. Kalau yang dipajang di situ boleh minta tolong Ibu jelaskan. Itu kan baju Melayu. Baju Melayu. Baju Melayu, kalau laki-laki namanya teluk belanga. Ini namanya teluk belanga. Ya kan? Modelnya model longgar ya, kayak koko, kayak baju koko, baju sholat. Sepasang, bisa dibilang sepasang Bu. Pasang ini sama bawah. Nah, ini namanya kain samping. Kain samping itu bisa di macam-macamkan variasi. Bentuknya bisa gini, bisa yang lurus aja gini gitu. Nah, ini hanya fantasi aja. Kalau sultan-sultan dulu kan kadang pakai selempang namanya. Atasnya ada topi namanya tengkulo. Kami mengenal tengkulo, tapi di berbagai daerah lain kayak Malaysia dia lebih dikenal tanjak.
Jadi kalau tanya orang topi apa tuh? Topi Melayu namanya. Tengkulo. Ingatnya tengku kan? Saya kan tengku. Tengkulo. Tengku. Bukan tengkulak ya, beda. Ingat tengkulak lah, jadi tengkulo. Topinya atau tanja. Ini namanya ikan samping. Jadi kalau orang Batak, ikan samping itu di dalam. Kayak Jawa kan, jas di dalam. Nah, kami di luar. Ini hanya sekedar ban pinggang biar kelihatan rapi. Nah, kalau baju Melayu ini namanya baju, kalau yang dia kerambulannya namanya baju kurung. Kalau ini baju Melayu, dia ciri khasnya ini baju panjang namanya istilahnya. Ini harus menyambung ya, jadi gini sampai ke bawah. Jadi ciri khas baju Melayu mau Malaysia, mau Palembang, mau di mana-mana sama. Sumatera sama. Ini dia pakai selendang. Kalau sekarang pakai jilbab ya kan. Nah, dan pakai mahkota yang sederhana lah, yang kecil. Tapi sekarang berlomba-lomba pula, setinggi-tingginya pula. Biar nampak wah ya. Mengimbangi Romina. Romina memang dari dulu memang tinggi kan. Nah, Melayu pun nggak mau kalah. Nah, tapi sebetulnya ciri khasnya ada tuh, contohnya mahkota yang kecil aja. Ini dia. Dulu orang pakai sarung kan, ibu-ibu kita zaman dulu, nenek-nenek kita pakai sarung. Tapi kan udah modern, kita supaya menari enak bergerak kita jadikan rok. Oh iya, jadi aslinya lebih nggak leluasa. ini. Hah? Nah, motifnya lah motif Melayu kan gitu. Nah, ini dikombinasikan agak kilat-kilat sedikit berkelip-kelip gitu kan. Itulah dia sekedar pakaian Melayu. Bu, ibu kan orang Melayu, boleh nggak ngomong bahasa Melayu sedikit? Saya bukan Melayu asli, memang tentu asli. Mama saya dari Melayu Serdang, kerajaan Serdang dulu ada namanya di Perbaunan. Ada Bu? Sultan Serdang. Saya dari Ini orang Perbaunan. Ini orang Perbaunan, Bu. Betul kan? Sultan Sulaiman, ya kan? Bapak saya orang Serangemon, tentu. Jadi kami kalau orang Melayu itu katanya berdarah biru. Tapi saya tengok darahnya merah juga. Jadi kenapa dari orang ibu Melayu rata-rata tengku namanya? keturunan raja kayak Raden. Tapi kalau saya kali sama orang bermarga, ya anak saya bermarga, udah nggak Melayu. Tapi kebetulan suami saya tengku, anak saya tengku juga. Bukan tengku lah ya. Kan? Nah itulah dia. Orang Melayu, itu nenek saya dari Langkat. Suami saya dari kerajaan Asahan. Jadi lengkap lah. Asahannya Tebing. Jadi ada Asahan, ada Langkat, ada Serdang, ada Deli. Lengkap lah. Masih Melayu, tapi saya nggak pandai bahasa Melayu. Nah, Kira itu Melayu ini lain lagi. Kalau di Asahan dia pakai apo, tidak kemana. Kalau di Langkat, dia apa kabar? Mai kabar. Nah, lain lagi kan. Kami sini udah pengaruh Batak juga. Apa? Dulu kan saya tak bisa bercakap pakai aku nggak bisa. Jadi saya, nama kami, padahal sendiri jadi kami. sekarang terbawa di mana? Nah, sekarang anak saya suruh pagi pakai aku di sekolah pakai aku semua Pak. Ya saya juga kayak gitu, tapi saya tetap saksi saya. Nggak bisa lah, nanti buat malu aja. Panggil orang tua kan kami ende itu bisa tante, bisa ibu. Jadi anak saya panggillah ende kan gitu. Nah, ini anak saya udah nikah kan. Udah melahirkan, jadi panggilan ende. Enggak lah, mama. Nggak mau lah katanya, kampung. Padahal itu yang harus dirasakan. Iya, berarti karena pengaruh modern yang tradisionalnya Nah, hilang. makanya saya mengajar nari ini, semua murid-murid saya manggil saya ende. Lebih daripada ibu-ibu, saya manggil ende aja lah, biar lebih ingat kan. Ada ciri khasnya kan. Kalau bapak panggil itu, kalau ayah. Tapi kalau orang lain manggil laki-laki kami ayah atau bapak. Ayah itu paman, bisa paman bisa ayah. Tapi kalau kami orang dalam, tentu saya ini manggil anak saya manggil saya itu bapak, dende, bukan hantu ya. Itu dia. Nah bahasanya saya terbiasa bilang muka itu nggak muka ya, muka. Nah, agak kayak Malaysia. Zaman logat udah pengaruhnya Batak. Karena saya sekolah di metodis dari SMP sampai SMA. Itu, tapi ngaji dari rumah. Jadi kan seimbang kan, balance ya kan. Kalau enggak, kalau Katolik lebih bahaya lagi ya kayak ini. Itu apa? Udah orang Kristen? Ya. Pandai gini. Enggak, aku bukan Katolik. Tapi kok tahu gini? Pernah pelajari. Mempelajari juga ya. Kita kan sekedar mempelajari nggak apa-apa kan. Sekedar perbandingan. Jadi pergaulan saya sama orang Chinese sama orang Batak.
Tarikan budaya-budayanya lah ya. Inilah salah satunya nih. Jadi kalau orang belajar nari harus belajar pakem dasarnya. Seperti jarinya, gemulainya betul-betul dari pundak ke jempol ini dilentikan jarinya. Betul. Ini kan misalnya tang, mesti dasar tuh. Sekarang anak-anak sekarang bisa kok kayak gini. Nah, ini sih jalannya ke depan gini, nanti ke belakang digemulaikan gini, ditengok dari tangan ke belakang. Ada aturannya kan. Itu lagi ya. Nggak kita siapa lagi mentalitas. Anak sekarang ya kan, nari udah ada cowoknya. Lupa dia nengok tangan. Padahal prinsipnya harus nengok tangan di atas. Kemana arah jari tangan dilihat, ya kan. Dan cowoknya gini deh, bersalah dia. Nah, itulah menjaga kelestarian itu sangat penting. Itu saya bilang tadi, saya buka sanggar ini walaupun baru 50.000 sebulan, tapi saya belajarnya betul-betul dasar. Jadi banyak yang nari sini di sekolahnya dulu kan nggak pernah nari. Begitu dia belajar beberapa bulan di sini kan, kok gerakan kamu kok sekarang bagus. Nah, kan puji deh kan. Kita ada sama mamanya lapor kemari. Bu, aku senang kali lah anak saya udah jadi guru dari sana. Di sini kan amarnya sama dia kan. Sana jadi guru dan ada sedikit lah. Ya sih ya ibu. Jadi promosi itu udah Nanti kami promosi baru lagi. kan ngelak lah. Yuk. Kok pakai pantai? Enggak apa-apa, soalnya kan bisa sih kami lah. Mana saya? Karena udah kan kami. Iya, betul kami. Nggak apa-apa lah, gini aja, uang masukkan ke Memon aja lah kasih. Nggak apa-apa, terima kasih banyak ya. Ya. Untuk dokumentasi juga Bu, nggak bisa. Oh, dokumentasi ya? Enggak. Udah pakai catatan. Ya memang Biar tenang hati kalian ya. Iya, untuk membantu. Dokumentasi ya, sudah terlalu jodoh kumpul ya kan. Terima kasih banyak, Bu. Dadah Ibu. Ya, dadah ya. Assalamualaikum. Salam.